Kalau gue jadi dia mah gue minta 3 tahun. Nggak mau gue kalau 6 bulan. Emang gue pelatih apaan? Bargaining positionnya kayak nggak punya kan? Kayak nggak punya. Cup, kalau lu Cup, gimana Cup? Ya balik lagi, kayak gue bilang tadi, kalau dia terlihat lagi mau membangun sesuatu, dan itu butuh jangka yang panjang. Emang nggak perlu, kayak Bang Mara bilang, nggak perlu nanti atau sekarang, perpanjang aja udah. Perpanjang aja. Agak bener lu nih mikirnya. Apa yang bener sama dia? Soalnya kan, kalau ukurannya, ini bukan ukuran dia sukses apa enggak atau membanggakan apa enggak kalau gue sih. Ya dia terlihat mau membangun. Dia bikin tim pemainnya umurnya 18 sampai 22 kan rata-rata. Pemain yang di atas 25, 27 kan nggak banyak. Oh enggak, tapi kan dia kan tetap di sini kan tetap senior. Kalau senior bicara trofi Betul. Tapi dia seperti mau harusnya membangun sesuatu dan mungkin dia punya target 3-4 tahun ke depan. Yang harusnya dia udah presentasikan lah ke PSSI. Dan itu bisa jadi alasan kenapa PSSI harus memperpanjang dia. Kan kayak gitu. Iya. Tapi kalau ukurannya adalah, ya itu tadi, pada akhirnya dia cuma mengandalkan pemain-pemain yang dia cari di Eropa, dia ambil ke sini, ditaruh di lapangan. Lalu kemudian kalau pemain ini nggak jalan, pemain-pemain yang main di liga kita itu malah nggak dia pasang, ya siapapun bisa jadi pelatih seperti itu. Iya. Ya, Kita main udah bagus aja, El kan masih disalahin kemarin sama dia. Gimana tuh? Ini gara-gara gol bunuh dia kita jadi rusak rencana nih semua. Jadi selalu ada alasan dalam setiap pertandingan. Elkan itu pemain yang membuat 2 gol tercipta loh lawan Irak. Makanya dia nggak ada di 2 pertandingan kemudian. Gue nggak bilang aneh dia ada di Australia ketika lawan Australia sih. Tapi kemudian kan Elkan sering hilang-hilang juga sebenarnya. Nggak tahu, mungkin setelah lawan Irak kan kita ketemunya Vietnam sama Jepang ya, yang Elkan mayoritas pemain itu punya kecepatan. Elkan agak sedikit lambat untuk belakang. Kalau speed. Makanya yang dipasang Rizky Ridho yang lebih motong-motongnya lebih cepat dia. Iya, tapi kecepatan bukan kecepatan, pemain kita juga punya kecepatan. Kalau di kampung kan pemain kita pendek-pendek, lari kenceng-kenceng. Ya maksudnya sama kecepatan. Sprintnya belum tentu kalah loh. Australia itu kan gitu sebetulnya. Irak juga. Bukan itulah alasan strategis pasti. Oke lah. Mungkin sebelum kita lanjutin lagi kita games dulu lah nih kayak udah tegang nih kayak bicaraan kayak harus agak dikendorin dulu tensinya. Udah cemberut nih lihat. Ya ini menurut gue memang PSSI juga tidak melakukan ini sesuai regulasi. Di satu sisi ya STY juga karena udah di bawah angin juga ya bilang apa terima. Di mana-mana orang 6 bulan sebelum kontrak selesai kan mesti perpanjang, mau terus apa enggak. Terusnya memang nggak ada yang 6 bulan. Ya ini terima 6 bulan. Iya 6 bulan terlalu pendek. Terlalu pendek. Kira-kira apa Bang alasannya dia terima Bang? Iya. BU. Enggak. Lagi. Iklannya banyak. Masa Dia punya akun IG yang isinya cuma iklan doang. Akun iklannya Segitu banyak. populer. Tapi ya, jadi apa dong? Ya kita tuh selalu bilang STY pelatih hebat. Ya itu bisa kita perdebatkan lah. Kan dia ngalahin Jerman. Tapi ketika Korea Selatan ngalahin Jerman, tim itu udah nggak lolos babak kedua, iya kan? Tanpa STY, Korea Selatan pernah semifinal Piala Dunia. Jadi artinya, ya dia pelatih kelas dunia betul lah. Tapi timnya kan Korea yang dia latih waktu itu. Kan pulang dilemparin telur busuk itu Korea sama supporternya. Iya. Terus di sini diagung-agungkan seolah paling berjasa. Karena ngalahin Jerman, ukurannya cuma itu aja. Bukan, karena iya kita kan baru 17 tahun nggak masuk Piala Asia. Dan ini kita Piala Asia kan lewatnya zona kualifikasi, lewat kualifikasi. Jadi udah cukup teruji lah. Teruji dong. Itu wajar lah itu. Ada lolos U23 lolos, U20 nggak yang ujuk-ujuk tahu ada di grup Piala Asia. Jadi dia tuh susah amat sih ini bilang, yo iya dia orang ini ada baiknya, ada ininya, ada budi baiknya lah buat timnas. Gue pakai nama dia aja, ada budi baiknya lah. Itu masa lu masih anggap juga 0 juga, gue juga kan gue gak bilang 0. Gitu. Tapi seharusnya dia bisa melakukan ini tuh di waktu-waktu sebelumnya. Ini kan kayak dicicil.
Lo harusnya bisa Yang memainkan. yang mana Kenapa? ya, Bud? Yang Makanya suatu dicicilin sebelum- mana ya, yang Bud? mana? Lawan Irak, lawan Vietnam, lawan Ya Jepang kan bisa tergantung sama main lawan analisa awal. Kan dia Oh, juga nggak mungkin. tergantung analisa di Lah, awal. kalau pikirannya udah perpanjangan kontrak, ya emang mempengaruhi cara main. Ini kemarin udah lolos 16 besar, udah main tanpa beban. Udah pikirannya ngayal ketemu Korea Selatan. Beda. Ya siapa tahu kan. Bukan nggak mungkin kan, dengan catatan Korea Selatan juga menang lawan Arab Saudi. Lawan Arab Saudi. Ini aja Irak kalah kan? Iya. Irak yang dipuji-puji. Korea Selatan draw loh sama Malaysia. Ya, ini sama. Meskipun Malaysia nggak lolos, tapi dia draw sama Korea Selatan. Dan Malaysia tuh mau diarak katanya kan, datang membanggakan bisa seri lawan Korea. Bayangin dia nggak lolos 16 besar aja diarak, Diarak. masa lu kita udah Masa lolos kita- 16 besar masih lu caci-caci maki juga sih. Udah gila nih kan. Bukan dicaci maki, jangan begitu. Bukan dicaci maki. Mengkritik kan hal biasa. Presiden kita aja dikritik biasa. Gitu. Masa Kritik pelatih ada sayangnya. timnas, masa pelatih timnas nggak boleh dikritik kalau ngalahin Dia presiden? nggak ngeritik. Kan ini yang ditanya sama Krep kan perpanjang apa enggak gitu aja. Iya. Lu kan beli dia juga enggak? Lu bila jawab iya kan lu nggak beli juga. Iya aja. Ini dilihat aja perjalanannya masih panjang kepagian ngomong perpanjangan kontrak sekarang. Selesai Piala Asia kan di review dulu gimana catatannya. Kan begitu. Jangan, Ya udah, tapi Bang. nggak usah didesak-desak untuk perpanjangan kontrak. Nggak lazim itu. Nggak etis. Oke lah, kalau gitu kita games dulu lah Bang. Oke lah. Mungkin dari Bang Mara dulu lah. Yang paling senior coba nih kita tanya. Pemain naturalisasi kemarin yang paling oke mainnya siapa Bang? Lu jangan tanya pakai naturalisasi. Iya, Pemain Indonesia yang kita. belum lancar berbahasa Indonesia. Iya. Udah pemain Indonesia yang belum lancar Siapa? berbahasa Indonesia. Kemarin Ivan Jenner bagus. Ivan Jenner. Cup. Pemain Ya udah jangan diulang-ulang lagi. pemain tadi itu. Lo mau coba main Australia nggak apa-apa. Ivar Jenner. Oh sama ya. Lu Marcelino. Nggak, dia nanya pemain keturunan. Naturalisasi emang masih Iya, keturunan. Keturunan Makanya dia Ambon pemain dia. Indonesia. iya. Pemain Indonesia. Oh, iya, Udah benar, jangan iya, lagi kita terminologiin soal naturalisasi, soal Nggak, karena dia lokal. nanya itu. Dia nanyanya itu, dia spesifik. Iya. Berarti dia yang Udah, salah. naturalisasi. Jangan lagi tuh pakai istilah-istilah Jangan. itu pembelahan terhadap sepak bola kita. Dosa itu kayak begitu. Ini orang Indonesia semua. Ini yang mainin isu ini Kali ini dia yang bener tidak nih Bang. bertanggung jawab. Bener nih kali ini nih. Rusak sepak bola kita nih gara-gara Lumayan, isu Bang. kayak begini nih. Ini baru sekali ini nih di sepak Terminologi. bola kayak begini nih udah kayak pilpres. Kan Terminologi salah Departemen tuh. Imigrasi Oh. hilang dulu sebentar. Hilang. Iya. Janganlah. Terminologi Kayak sepak gitu. bola nggak begitu soalnya. Dan kalau menurut lo nih, siapa pemain yang harus dicadangin kemarin? Yang nggak pantas untuk masuk tim inti kemarin? Waduh. Kok awat nih semua pantes lah. Tapi kalau ngelihat Lihat penampilannya, penampilan ya Sen harusnya nggak main. Arhan. Menurut Harusnya lo? Arhan. Ya kalau lihat catatan 3 pertandingan sebelum, ya Asian nggak main lah. Nggak pernah main kok. Arhan lah di situ harusnya. Terlepas tar hasilnya kayak apa ya. Tapi harusnya dia ada di situ. Ini STY bisa berabe nih sama Andre Rosiade nih. Dia cadangin mantunya. Oh iya. Iya. Di pertandingan penting lagi. Yang penting mantunya Andre dia cadangin. Iya. Bang siapa Bang? Ya kan gua udah bilang tadi. Pemain yang Yang mana? harusnya dicadangkan kemarin Ya, di sama. starter. Sama. Sen juga semua ya berarti Bang? Sama. Kalau enggak ya Elkan. Gue lebih milih Rizky Ridho pada Elkan sebetulnya. Nah kalau secara overall Bang, Sen Patinama atau Pratama Arhan? Ya Pratama Arhan, mana lagi dia mantunya temen gua Andre Rosiade. Jom lu jom. Pratama Arhan atau Shane? Iya. Pratama Arhan lah. Udah main 3 kali. Terlepas kalah menang ya, tapi udah teruji di lapangan. Udah ketemu Atmosfernya feel-nya. tuh, atmosfernya. Udah ketemu feel-nya dia. Jadi Udah kalau turnamen. Sen kemarin atmosfernya belum ketemu. Belum. Dia pernah ngerasain Piala Asia, ataunya main di situ. Ini kan turnamen yang mainnya cuma paling banyak sampai juara main berapa kali sih? 6 cuma kan? 8. Apa? Enggak dong, 6 dong. 16, 8, 3. 7 kali main maksimal. Kalau ini kompetisi nggak apa-apa, dia tiba-tiba ganti pemain yang nggak pernah main. Ada waktu nyoba kan, aklimatasi dengan situasi kompetisinya. Jadi Ini kan nggak tapi di punya. awal-awal lu ngomong, lu mempertanyakan kok
ini pemain Udah jangan mundur ke belakang, kita bicara ke depan, masa depan. Ini pasti generasi yang suka bilang zaman gua dulu nih. Zaman Om dulu. Lu mau jawab dulu? Nggak usah lo tanya lah, ini udah sama jawabannya. Pertama. Nah, sekarang dari lo nih. Nilai STY 1 sampai 10 dari performanya dia selama di Piala Asia ini. 5. Oh, kenapa 5 lo? Ya 5. Ya dari 4 pertandingan yang paling enak dilihat cuma lawan Australia doang. 4-3. Lawan Vietnam jadi lawan Australia, Bud. Apaan? Enggak Enggak, dia semuanya secara Asia. Asia. Secara ini turnamen. Nah, turnamen. Cuma di Piala Asia kan? Lawan Vietnam kan bagus juga buat mainnya. Ya, Iya, dia bilang waktu Vietnam dia bilang 7. Sekarang dia bilang 5. Gila. kagak. Dia masih ada rekamannya. Lu bilang 7. Dia turun. Dia kan pertandingannya Overall, Bang. Dia overall. Jadi Dia overall. harapannya ini kan juga pasti berubah, Bang, gimana? Lu coba berapa jam? 6 lah. 6. Soalnya pasti di atas 6 nih. Biar 5, 6. Ah, gitu. Abang berapa? Ya udah yang benar dia tebak kan. Ya udah di atas 6. Ya berapa? Temu gua 2. 7. Aduh, jam. Nah, kenapa menurut Abang 7? Lah lihat dong, lihat progresnya, lihat orang dia begini deh Krik. Lawan Irak lu terus lu mau ngarep menang kan ya. Seperti yang gue bilang, timnas masuk Piala Asia ini mengusung misi Mission Impossible. Lebih mana? Lawan Irak mantan juara Asia, Jepang juara Asia, Vietnam ini, tapi kita bisa kalahin Vietnamnya, lolos 16 besar. Kok Mission Impossible? Terserah lu mau bilang lolosnya karena disundul, karena Jumat Barokah, jalur Tuhan. Ya kan nggak salah, tapi kan faktanya jalur takdir. Jalur takdir lah gitu kan, ya jalur Tuhan aja jalur Tapi takdir. jangan Mission Impossible dong. Impossible is nothing harusnya. Nah, enggak dong, ini secara kan perlu dulu secara angka dulu. Gitu. Angka dulu dong. Nah, dari peringkat aja kan udah geter. Di mana 146 lawan 67 100%. Nah, ketemu lagi. Nah, kalau Vietnam agak tipis ya kok. Bedanya Vietnam kan kita udah 4 kali main ketemu. Jadi STY tahu lah. Lawan Jepang 17, iya bergelombang tuh serangan. Nggak berhenti, nggak dikasih napas. Ya wajar kasih napas. Jadi 5, 6, 7. Iya. Puncaknya di sini. Oh iya, memang STY memang menurut gua ya mau perpanjang sekarang sama nanti kan sama aja. Menurut gua. Kalau dia kan memang nggak mau. Dua-duanya. Bud, sekarang kan Piala Asia udah kelar nih. Kira-kira apa yang harus dibenahi? Udah kelar untuk melihat Indonesia, hasil maksudnya. yang ada. Ya STY benahi dia sendiri dulu lah. Sebelum nyuruh membenahi yang lain, dia benahi dulu diri dia sendiri. Benahi diri dia sendiri. Dia kan gimana? mengkoreksi, bilang katanya perbaiki kualitas liganya. Sekarang gue tanya, 4 tahun dia di Indonesia, pernah nggak dia ketemu sama pelatih Liga 1? Ngajak ngobrol pelatih Liga 1? Gue titip ya, ini pemainnya, lokasi makan ini, latihannya porsinya kayak gini, biar nanti pas di timnas, bagus. Ada nggak dia komunikasi? Nggak ada. 4 Ya, tahun lu dia di nggak- Indonesia. Lu nggak lihat, siapa tahu dia ketemu diam-diam kan bisa Kagak aja. nggak ada, udah ketemu. babang jangan yang ngadi-ngadi lah. Nggak pernah 4 tahun dia sama Thomas Doll kan? 4 tahun dia di Indonesia, bisa nggak dia bahasa Indonesia? Kagak bisa. Jadi kalau kita bicara faktor kecintaan dia sama Indonesia, nggak ada itu. Lah KP lu nggak bisa bahasa Inggris, lu pegang timnas Inggris. Lu kan ngadi-ngadi juga bilang gara-gara. Kagak lah. KP lu nggak bisa. KP Apa itu lu nggak bahasa? bisa. Udah bahasa umum. Itu. Nggak bisa. Pemain apa? Asing Liga 1 aja, nggak nyampe semusim udah bisa, Bang, ngomong, Bang. Cek, Victor, Itu semua. dia, kalau itu kesenian tarkam. Jadi sering ngobrol. Ya apapun Itu itulah, tarkam biasanya. apapun itu artinya dia menghargai ekosistem di mana dia bekerja. Ini kan enggak. Lo aja nggak menguasai bahasa, gimana coba bahasanya? Bang Mara ngomong 10, si JJ terjemahinnya cuma 5. Dikurangin, kadang dilebihin. Emang kita tahu. Kadang-kadang nggak diterjemahin kalau nggak enak. Kita minta kecap asin dikasih kecap manis, siapa yang tahu? Kalau kendala bahasanya masih ada. Lah, bil saya pegang lead juga nggak bisa bahasa Inggris lu. Kalau soal bahasa lu cari-cari itu. Itu kan cerita. Iya. Enggak lah. 4 tahun. Ya KP lu berapa tahun nggak bisa bahasa Inggris buat pegang timnas? Berapa tahun dipegang? Oh iya, hampir 4 tahun. Sampai Absel kan dia bawa. Iya. Lalu Jup, gimana Jup? Apa yang kira-kira harus dibenahi oleh timnas kita mungkin dengan hasil yang ada sekarang? Ya sebetulnya sih gua nggak anti sama
manggilin Halfblad tuh sini lah, yang dia nggak mau sih disebut naturalisasi. Pemain baru dari Eropa lah gitu ya. Tapi kan sebenarnya ada hal mendasar yang mesti dikerjakan kan. Ya pembinaan usia muda. Cuman tugas ketua PSSI kan memang menciptakan tim nasional yang kuat. Dan ini memang cara cepat untuk menciptakan tim nasional yang kuat. Tapi jangan sampai lupa kalau misalnya ada fondasi di bawah yang harus dibenerin. Dan apakah STY masih mampu bekerja dengan baik kalau misalnya dia nggak disupport dengan manggilin pemain-pemain dari Eropa itu misalnya. Ya, Ini sekarang kan ada 3-4 lagi nih. Ada Tom Haye, ada Jaitzes, kalau nggak salah Martin Paes tar lagi kan. Ya harus diakui STY diuntungkan oleh PSSI yang demikian mudah sekarang ya mendapatkan pemain-pemain Eropa yang lebih lah dibanding zaman gua dulu yang terima tampung gila lu kayak Arbukri ini bisa gila. Tapi dia diuntungkan dengan pemain-pemain yang disupport. Ini kan ada bukan support. dulu Piala Eropa 88 tuh Irlandia kan Jack Charlton juga ngumpulin semua pemain keturunan Irlandia kan. Yang orangnya di Inggris, orangnya di Scotland atau di mana. Nah, jadilah tim itu yang kemudian ya lolos babak kedua. Punya pencapaian yang bagus lah hari itu. Ya sama, STY juga diuntungkan dengan itu. Kalau Bang Mara kan? Ya itu, dia diuntungkan. Tapi Irlandia kan tidak Tapi melupakan. apakah kita akan menjadikan pencarian pemain timnas ini dari luar atau terus-terusan atau kita perbaiki kualitas kompetisi kita. Kan sekarang seperti Budi bilang, liga kita udah peringkat 6 dari 10 dulu waktu gua pegang kita kan nomor 1 di ASEAN. Padahal kalau dari kompetisinya bagus kan hasilnya juga kepada timnas juga bagus gitu. Tapi ya fenomena dunia juga mencari pemain-pemain dari luar sekarang untuk timnas. Jerman aja pakai. Gitu. Iya Bang, mungkin cuman dari 4 laga kemarin juga kan penyelesaian akhirnya juga jadi catatan juga buat kita. Cari striker yang bagus, Nah, striker itu tuh yang gimana Bang? Mungkin mesti cari. Dan kalau bertahan sama kiper sekarang ya kalau lawan yang Australia kemarin ya udah kalah tinggi. Rafael nggak tergantikan gitu loh Kak. Nggak pernah diganti-ganti juga sepanjang turnamen ini dan kan. Rafael juga nggak punya tandem yang pas sih sebetulnya. Jangankan tandem, mau sendirian, striker gimana tandem? Ya dia nggak dikasih tandem yang pas. Dia bertarung sendiri ya. Sananta juga nggak pernah dikasih kesempatan soalnya. Sananta kalau dilihat di list kan nggak pernah ada di bench, nggak pakai kaos, nggak pakai rompi, pakai pakaian. nggak pakai rompi. Dia, Dendi, Dimas, bertiga itu gantiannya terus nggak ada. Shane kalau nggak salah di pertandingan pertama nggak ada juga. Tapi memang kalau lihat ini kan dia cuma 3 pertandingan, bagaimana mau gonta-ganti ngeri juga. Nggak, bukan itu. Dia nggak ada di bench sama sekali. Iya, mau ditaruh di bench gimana orang cuma 3 pertandingan? Ya kan punya Lain halnya kalau dia stok ikut cadangan, kompetisi. kan? Kalau ikut kompetisi kan ada 18 pertandingan. Kalau ini kan 3, pelatih juga nggak mau ambil resiko. Gitu. Tapi kenapa dia tidak nggak nyari Ya kalau lu tanya At least kenapa Dendi lah. terus sama STY, lu tanya aja sama STY. Ya mungkin maksudnya mungkin Dendi dikasih kesempatan gitu Iya, kan. Walaupun Sananta dia nggak pakai punya pakaian. dia bawa 4 striker, iya kan? Kenapa yang turun 1 dan nggak diganti? Itu poinnya itu. Iya, maksudnya dikasih kesempatan. Pada saat yang mentok tadi jangan pakai istilah dikasih kesempatan, enggak, jangan itu. Dia bawa 4 orang yang dia sebut adalah penyerang terbaik di Indonesia, ya kan? Putra Indonesia yang terbaik itulah ada di situ. Kenapa yang main 1 terus, yang 3 enggak? Bahkan 3 ini sering tidak ada di bangku cadangan. Itu sih sebenarnya poinnya. Bukan kesempatan lah. Kesempatan masuk timnas itu udah kesempatan itu. kesempatan mainnya maksudnya. Nah kalau lu Bud gimana Bud? Apaan? Lini depan juga jadi catatan buat kita kan. Catatan lah, main cuma 1 aja penyerang kita mau Iya. ngapain? Karena Iya, kan betul. emang bukan skemanya buat main nyerang. Dia pakai hoki sempet. Dia pakai hoki. Hoki nggak memuaskan kan? Tapi kan ada kesempatan untuk naruh yang lain, misalnya. Tapi kan nggak ada orangnya di daftar. Tapi memang kalau lihat ini ya STY tidak memaksimalkan pergantian pemain loh. Iya, sering begitu. Kita lihat dulu. Dia cuma mau nunjukin mungkin lihat pemain gua nih 90 plus 6 kuat gitu. Bisa juga. Gitu ya. Tapi Udah kan gua kasih nyatanya kan nggak ginseng. ada hasilnya juga Bang. Udah gua kasih ginseng Korea asli, gitu dia bilang. Harusnya ngajar jahanam gitu maksudnya. Enggak, Australianya kemarin maksimal ganti pemain. Iya. Begitu ganti pemain gol.
Kan nambah gol setelah ganti pemain. Dan terbukti kan setiap babak kedua penampilan timnas kita pasti agak menurun intensitasnya dibandingkan babak pertama. Mentok. Orang capek kalau udah lu nyerang, udah ngegebukin, tapi gila nggak jatuh-jatuh nih kan. Berarti Iya. strategi taktik nggak jalan dong. Dan lawan ganti taktik kan sering. Gitu. Dan itu bikin kita makin mentok. Berarti strategi Kita kan kebaca taktik udah. nggak jalan. Kan 45 menit main pasti kebaca udah. Jadi strateginya gimana, Bud? Hah? Lu pertegas dulu, jadi strateginya kamu gimana? Strategi taktik nggak jalan, mentok. Oh, betul. Artinya nggak ada variasi serangan, nggak bisa melihat mana kelebihan, mana kekurangan. Artinya ya rata-rata, makanya gue kasih nilai 5. Oh, gitu. Gue di tengah hajar 6. Nah, Bud, sekarang kan udah kelar nih. Sekarang kita fokus PPD. Apalagi dengan masuknya Tom Haye dan lain-lain tuh mungkin apakah itu juga bisa mendongkrak performa timnas kita? Harusnya bisa. Harusnya bisa, karena kan ini kan tambahan energi lagi nih. Tambahan Amunisi energi baru. Harusnya bisa. Iya. Ada striker lagi nggak sih? Kayaknya enggak. Orang Ada Mangun. Orang Mangun. Ragnar. Jadi kan nanti di PPD 2 kali kita ketemu Vietnam, 1 di kandang mereka, 1 di kandang kita. Ini pembuktian apakah kemarin menangnya nggak sengaja atau memang Gila, bisa lu bilang menang nggak meyakinkan. sengaja. Gila lu mau bilang Belgia lagi, lu udah gila bilang menang nggak sengaja. Kita Masa bicara, nggak menang kita agak bicara sengaja? statistik aja nih, 4 kali kita kalah, baru sekali nih kita menang, ini masih ada 2 lagi, bisa ditebus nggak kan gitu aja. Kalau nanti kita lawan Vietnam ternyata nggak menang, ya berarti kita memang belum bisa compete sama Vietnam. Vietnam udah pecat pelatih loh. Bisa aja. Vietnam Siapa ganti ya? pelatih kan? Terusnya harus diganti. Film terusnya diganti kan? Pecat. 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 Ah, gue belum baca beritanya. Ada kemarin. Siapa gantinya? Belum tahu, belum. Ah, gue ntar abis ini gue lihat. Oh iya. Ambil Tapi aja. Pak, terus lah dia diganti. Setiap lawan Indonesia dia kalah. Kalah, iya. Dulu tuh Masalah lagi itu. lawan Qatar dia nggak mungkin Iya. kita it's impossible we are beaten by a team from Neverland. Post match udah nggak ada, udah dipecat. Indonesia tahu jimatnya dia soalnya. Kalau di posisi kiper Cup gimana Cup kalau menurut lo? Hernando apakah Ya sudah kalau oke punya di bawah Mister atau Hernando oke, Nadio juga bagus sebenarnya. Dua-dua. Nadio hilang tuh sih aneh kemarin. Ada masuk lagi kan? Ya. Nadio kiper pertama. Kalau dia kegeser ya jadi kiper kedua lah. Itu hilang dari 4 orang ini. Tapi last minute dia masuk lagi. Hernando oke kok menurut kalau gua ya, cukup memuaskan. Cuman kalau kemudian dapat Martin Paes atau siapa tuh Saras Margono nggak tahu bagus apa enggak. Hernando pertandingan lawan Vietnam man of the match. Iya, Artinya bagus. apa? Ditekan kita. Kalau sampai kiper jadi man of the match itu artinya apa Iya. ya? Hujan serangan, Bang. Ada tendangan bebas satu ya. Tendangan bebas diselamatin dia. Oh dia banyak kemarin gol kedua Australia mestinya gol tapi dia bisa blok tapi abisnya bola muntah ya kena. Betul. Telat bereaksi. Hernando bagus ya. Kalau dia Hernando oke. Kalau nggak bagus nggak jadi dia man of the match, Cup. Bagus Hernando tuh. Bang Mara gimana Bang? Kenapa? Hernando apakah penjaga gawang di timnas kita juga udah oke sih sebenarnya? Iya kalau bisa dapat yang anak Lombok, yang anak teman gua tuh Emil Audero. Nah. Audero ya lebih bagus. Tapi Iya. kan gua udah ngomong sama bapaknya Kalau sama juga. Martin Pas gimana? Lah, Martin Pas Emil- masuk Emil bisa hilang Inter juga. Milan nih. loh. Kemarin dia nepis tendangan Messi, Bang. Lah iya loh, tapi kalau Emil Emil ini yang 50% darahnya Indonesia orang Lombok. Bapaknya orang kita kan. Bapaknya gua kenal temen gua si Mulyadi. Temen Kan gua. Gua Emil nanya Audero sama- Mulyadi namanya. Nah, waktu gua pegang Pelita Jaya, bapaknya temuin gua, bisa nggak nitip anaknya? Gua bilang nggak usah, lu terus aja di situ. Udah betul. Jadi dia. Udah betul itu dia. Udah betul. Kalau dia dulu diterima di Pelita Jaya, sekarang main Inter Milan nggak ya? Nah, nggak mungkin. Karena ngomong gitu. Tapi memang dia ibunya dari situ. Kalau bisa dapat. Tapi Emil gua tanya, bapaknya nggak mau. Dia punya peluang masih ke timnas Italia kok. Mau iya udah di Inter sekarang. Oh, dia punya Nomor peluang. 1 di Inter. Bud, kalau target PSSI sendiri pada Sintayong di Piala Asia U23 lolos 8 besar. Realistis apa enggak? Ya realistis lah. Pelatih dunia yang kita kontrak. Itu aja. Kalau bukan pelatih dunia dikasih target kayak gitu, lompat, bunuh diri dia. Ini diterima. Berarti ada keyakinan. Nah, tapi lu melihatnya gimana? Optimis? Kita bisa. Harus optimis. Karena nggak mungkin kan ngasih target ngawang-ngawang setinggi 7 langit. Masih ini
Ya kan biar kalau target kan pasti harus yang terbaik kan biasanya gitu. Iya, Tapi betul. realistis kah? Yang nggak realistis itu dikasih target juara. Bisa nggak target juara U23? Nah, itu nggak realistis tuh. Ini kan 8 besar masih realistis. Realistis. Masih realistis. Realistis sih kalau U23 ya. Di U23 kan sebenarnya secara kekuatan kan beda dengan tim nasional. Senior. U23, U20, U17 kita selalu punya peluang lah. Bukan cuma kita aja lah, banyak negara-negara ya kayak Mali tiba-tiba ada di 4 besar U17 ya karena memang levelnya kan 11-12 saja. Senior tuh beda banget memang. Apalagi pemain-pemain kita kan rata-rata usianya U23 nih, pemain-pemain yang ada sekarang ini di tim ini. Coba pertanyaannya apakah di Dilepas. AFC U23 dilepas atau enggak? Justin Hubner, Ivar Jenner memang kan masih reserve. Iya. Tapi dia punya peluang main di roster timnya di kompetisi. Lepas apa enggak? Elkan hampir pasti nggak lepas. Karena dia kan pemain inti di timnya. Dan itu kan turnamen cuma U23. Udah bukan U23 Olimpiade. lokal aja, nggak usah. U23 lokal aja. Lokal Nah, terus aja. capek dong target kalau begitu. Nah, kalau itu agak beda Capek, tuh. Pak. Nah, itu kalau ditanya, itu Kalau agak beda kita gua jawabnya. sih, U23 ngapain ngasih target? Oh, Ya kan faktanya ada target. selalu Bang. dikasih target. Nggak usah. Kan orang. kalau tidak lolos 8 besar nggak ada Ini panjang. sebagai tempat kawah dari di mukanya aja tempatnya ini. Bang, di Indonesia ini U17 kalah, dilemparin busnya sama penonton. Nggak ada kawah candra di muka. U17 cepet tua di kita gitu kan. Nggak bisa. Kalau gue bilang lokal aja. AFF lokal juga. Jadi kami kalau yang benar-benar yang kayak Piala Asia, Piala Dunia ya boleh lah. Yang FIFA lainnya Matchday lokal. lah ya. FIFA Matchday lah boleh. PSD boleh lah. Tapi yang lain lokal aja. U23, U20 lokal aja menurut gua sih. Baru di situ kita lihat gitu. Soal target mau masuk 18 terus apa? Nggak. Karena kalau nggak 8 besar kan belum tentu diperpanjang. Oh, kalau lu mah, Bukan gitu. Media udah tulis gitu. Udah gue tanya nih, yang nggak misalnya nih, kalau lihat statementnya sih, feeling gue sih PSSI memang nggak mau nih perpanjang STY. Kalau lihat STY 11 ini dia robah lagi naik ke 8 besar. Bukan dirubah. Memang dari awal targetnya itu, cuma diingatkan. Karena kan digiring nih opininya, bahwa kalau misalnya lolos 16 besar langsung perpanjang kontrak. Oke lah kalau itu inilah. Tafsir gua sih memang masih ragu mau perpanjang PSSI udah bilang pelatih dari Jerman. Jerman. Masa sih udah ngomong? Kan sempat bilang pada pelatih dari Jerman. Joachim Löw mungkin. Ini Thomas Nagelsmann. Doll jangan Thomas Doll. Thomas Doll. Dia Jerman juga pegang sama kamu. Enggak. Jerman juga. Bang, terakhir mungkin Bang. Last question mungkin harapan Abang terhadap timnas Indonesia dan juga mungkin Sintayong diperpanjang atau enggak? Ya kalau menurut gua sih STY ya perpanjang. Kalau sikap gua jelas STY perpanjang. Habis itu malah gua akan bisa kasih STY kekuasaan lebih luas lagi. Apa tuh Benahin contohnya? kompetisinya. Nah. Iya kan? Dia apa kamu direktur kompetisi atau direktur teknik terserah deh. Ya benahin. Soal iklan gimana? Hah? Soal iklan gimana? Ya iklan dan dia masih PSSI bisa tinggal ngomong kalau yang itu. Nah, Iklannya jadi banyak banget itu. Banyak banget iklan. lebih lu jangan-jangan ada pembagian dengan PSSI kan? Ya, bisa kita aja tahu. sih. Bisa aja ada kan? kontrak. Kita nggak bisa. Tapi mau kasih STY ya diperluas gitu. Ya lu bilang kompetisi nih, perbaiki kompetisi, ya lu kerjain nih, tambahin nih. Gua kasih kontrak, lu perbaikin kompetisi. Bisa jadi pakai STY untuk membuat aliansi strategis dengan Korea Football kompetisinya. Kalau bisa kita punya akses pemain-pemain kita main di klub-klub mereka. Gitu. Sekarang Asnawi udah enggak lagi katanya main di Korea. Udah ke port. Gitu. Port of Thailand. Tapi kan diganti sama Arhan. Arhan Ah, ya, main Arhan masuk. Suwon kan? Suwon. Suwon Bang. Sun gitu. Cep, gimana Cep? Harapannya Cep? Sama terakhir mungkin STY diperpanjang atau enggak kalau menurut lo? Kalau gue perpanjang aja lah 10 tahun lah. 6 tahun lagi maksudnya. Jadi paling nggak kan kelihatan tuh akan menjawab pertanyaan-pertanyaan orang, pertanyaan gua lah. Apakah dia lagi bikin fondasi untuk sekian tahun ke depan, misalnya gitu. Rasanya begitu ya. Ya kalau misalnya terus tiba-tiba dia potong kompas nyari pemain di mana-mana, terus pemain mudanya nggak pakai lagi, itu lain cerita. Tapi paling nggak kan akan terjawab nih pertanyaan gua, apakah dia beneran sedang berusaha bikin fondasi dengan pemain yang muda-muda ini. Kan sejak dia manggil orang-orang pertama, nggak pernah ada yang di atas 25. Ada 1-2 cuma.
terlalu sedikit gitu. Saya selalu menduga dia mau bikin fondasi. Ketika ada gelombang pemain dari Eropa datang, kayaknya dia nggak gitu-gitu amat ya. Cuma ya itu, gue penasaran aja mau lihat 6 tahun lagi nih akan kayak apa timnas kita misalnya kalau di tangan dia. Lo rela mempertaruhkan 6 tahun kita ke depan? Orang kita biasa kalah kok, apa salahnya? Oh, gitu ya. Ini 16 besar. Harapan lo untuk timnas apa dong? Harapan gue untuk timnas ya bisa Masuk Piala Dunia lah. bisa gitu. menyenangkan ditonton lah. Terus ya masuk Piala Dunia moga-moga. Gue udah berhenti berharap soalnya udah lama. Habis nonton timnas kita kalah mulu. Habis gitu ya ribut-ribut abaikan lah. Kayaknya dulu inget banget tuh kayaknya udah hebat-hebat pemainnya pemain Liga Indonesia main yang terbaik. Tahu-tahu begitu final SEA Games kalah juga. Kalah lagi. Ini omongan lo nih agak paradoks. Satu sisi lo pengen proses, tapi lo juga pengen hasil. Jadi lo aliran yang mana, proses atau hasil? Enggak, gue cuma pengen lihat, mau penasaran sama apa yang STY mau kasih kalau dia masih ada 6 tahun lagi di sini. 10 tahun berarti kan total. Nah, kalau lo, Bud? Lebih itu sih. Gimana, Bud? Ya harapannya pertama nih buat pencinta sepak bola Indonesia, hentikan itu masalah dikotomi isu antara naturalisasi Itu keren atau doang, yang lain nggak ada kayak gitu. Kagak, ini masih hidup di bawah ini kayak begini nih. Ini pemecah belah bangsa ini kayak begini, nggak sehat. Masa sepak bola dibikin kayak begini. Ingat loh, lokal pret yang pada dikatain sama orang-orang itu, mereka itu yang membina anak-anak lo, adik-adik lo, keponakan-keponakan lo di sepak bola akar rumput. Mereka ini punya jasa untuk sepak bola Indonesia. Masalah mereka punya SDM yang lemah, iya, memang harus ditingkatkan. Tapi bukan berarti lo hina-hina mereka kayak begitu. Mereka ini bangsa Indonesia sama kayak kita. Jadi itu dihentikan lah. Nggak sehat itu kayak begitu tuh. Rusak itu. Yang masih memelihara isu masalah naturalisasi lokal itu pengkhianat bangsa. Mak ngeri. Pengkhianat bangsa. Banget, aduh. Udah, itu satu. Tidak sesuai ini nih arahan di Departemen Imigrasi. Yang ngomong lokal pret pertama kali kan siapa tuh? Ya. Kan itu yang awalnya ribut-ribut. Iya, sekarang ini kita udah nggak usah bisa nyari awalnya siapa lagi, tapi ini udah menggelinding, udah nggak bisa dihentikan. Ini harus di stop sekarang, nggak sehat. Sepak bola kita di treatment kayak begini, apaan sih kayak begini? Kampungan gitu loh. Yang kedua soal diperpanjang atau STY, enggak, ya tentu kan semua ada mekanisme yang Ya harus itu nggak usah dihargai. dijawab, dia kan cukup jawab yang itu yang tadi aja, dia nggak usah ngomong perpanjang, udah tahu, udah dia mau dia. Nggak, tapi Dia kan nggak dengerin mau, juga. usah, Harus udah nggak dengerin mau, juga nggak dong. usah ngomong. Harus dengerin juga, Tapi Bang. gue asik gitu dengan catatan abang sih bagus juga. Dikasih catatan-catatan. Gue yakin kalau dia dikasih tambahan-tambahan kayak begitu, gue yakin STY nggak akan mau. Bukan PSSI yang nggak mau, STY yang akan mau. Karena Ya karena dia terikat perjanjian kontrak sama agensi lain, sama agensi di Korea. Itu yang nyariin iklan-iklan segitu banyak. Untuk STY, mulai dari mana? Hyundai, Hanabang, terus apa? STB Korea, The Sandbox Korea yang jualan avatar Ya kan menggunakan jadi jersey orang timnas. masih kita Bukan, kan nggak elok. Abang lagi kontrak di PSSI 2019 lo masuk 2022 lo tanda tangan kontrak sama agensi manajemen artis ini. Makanya gue bilang dia ini udah bukan menjadi nggak, tapi PSSI batasin nggak? Kan di klausul kontraknya harusnya PSSI batasin kayak Cristiano Ronaldo sama MU kan cuma boleh memintangi 7 sama Real Madrid dibebasin, bagi hasilnya aja diubah. Kan gitu. Maksudnya PSSI-nya punya aturannya nggak? Kan susah juga kita ngelarang rezeki orang. Iya, cuma kan ini masalah kepantasan kan nggak pantas lah. Kayak kemarin kita lagi nonton TV, tiba-tiba TV-nya mengecil, lah pelatihnya malah nawarin kopi, bukan yang latih. Kopi gratis. Udah, daripada kita berantem. Foto dia nggak bakal mie instan kan? Jadi nggak, ini jawabannya dulu berpanjang atau enggak kan gitu. Udah dia tahu dia nggak mau perpanjang, udah Nggak yang mau jawab, perpanjang, udah bilang. Tapi catatan yang dikasih Bang Mara itu sangat rasional. Itu Tapi dia menunjukkan. nggak akan mau. Apaan? Ya nggak tahu. Menurut gua, hitungan gua nggak akan mau STY-nya kalau ditambahin kewenangannya kayak begitu, ditambahin tugas-tugasnya. Nambah kerjaan. Apalagi disuruh les bahasa Indonesia, udah makin nggak mau udah. Ada. Oke lah, walaupun ini dingin tapi kayaknya gerah juga di sini, kayak terlampau panas sekali pembicaraan. Ya udah mungkin segitu dulu bincang-bincang kita. Semoga pembahasan kita malam hari ini mungkin bisa menjadi referensi dan bisa dinikmati oleh publik sepak bola tanah air. Dan satu hal mungkin yang pasti kita harus mengapresiasi penampilan timnas kita yang tadi malam sudah berjuang untuk bangsa dan negara. Ya jangan lupa saksikan terus One Corner di TV News. Saya Faisal Kare pamit undur diri. Salam One Corner. Makasih Om Bud, Bang Mara.